Selamat datang di channel Korata Kawata Shono Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan bicara channel saya, tulis saja Korata KKUROTAKA. Nanti kalau muncul channel saya urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1442 ini, saya akan membahas ini tentang YouTube ya, perlengkapan dan modal awal YouTuber pemula. Jadi, saya kadang-kadang itu lihat YouTuber itu menyebutkan perlengkapannya gitu ya, tapi padahal itu kondisi setiap orang kan, untuk yang kondisi setiap YouTuber pemula itu kan beda-beda. Jadi kalau saya itu memberikan pilihan teman-teman ya. Jadi buat video ini saya tujukan untuk YouTuber pemula. Jadi kalau misalkan teman-teman kondisinya itu ingin hasil yang maksimal, nanti perlengkapannya apa saja. Kalau misalkan teman-teman itu modalnya itu minimal atau modalnya terbatas, peralatannya dan modalnya itu apa saja. Kemudian kalau misalkan teman-teman benar-benar kondisi tertentu itu bisa menjadi YouTuber tanpa modal, itu bisa. Tapi itu hanya untuk kondisi tertentu saja. Baiklah, langsung kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu ya, bagi yang ingin hasilnya itu ini ya, ini saya ulangi lagi ya, untuk pilihan-pilihan perlengkapan dan modal awal ya, pilihan. Jadi ada 3 pilihan buat teman-teman. Yang pertama itu bagi teman-teman yang ingin hasilnya maksimal ya. Sudah saya sebutkan tadi, ini saya sebutkan lagi ya. Pilihan pertama itu bagi teman-teman yang ingin hasil YouTube-nya itu maksimal. Kemudian pilihan yang kedua itu yang modalnya terbatas ya. Sebenarnya ingin hasilnya maksimal tetapi tidak punya modal gitu ya, atau modalnya terbatas atau minimal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bagi yang tanpa modal gitu ya, dalam kondisi tertentu itu bisa, tapi hanya tertentu saja. Langsung saja kita bahas bagi YouTuber yang ingin hasilnya maksimal ya. Di sini akan saya sebutkan ada 8 ini ya, 8 peralatan dan modal gitu, perlengkapan dan modal yang harus teman-teman sediakan gitu. Nah, di sini yang pertama itu adalah kamera atau laptop atau HP ya. Nah, itu untuk merekam video. Jadi itu teman-teman bisa pakai kamera, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Ini dan kedua, yang pertama yang kedua itu hampir mirip. Kalau untuk mengupload biasanya kan kamera tidak bisa, pakai laptop atau HP gitu. Itu bisa untuk mengupload video, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Itu untuk upload video, biasanya pakai itu. Nah, ini untuk yang pertama tadi, kalau misalkan hasilnya ingin maksimal, itu semakin bagus kameranya, semakin bagus laptopnya, semakin bagus HP-nya, itu biasanya menghasilkannya lebih baik gitu ya. Kemudian juga yang kedua juga sama, semakin bagus laptop dan HP-nya itu akan biasanya uploadnya itu lebih mudah, lebih cepat. Yang ketiga, wifi atau internet. Jadi kalau misalkan teman-teman mau upload itu kan harus ada internet ya. Gitu. Semakin cepat internetnya, nanti uploadnya kan semakin cepat. Jadi teman-teman itu bisa tidak buang-buang waktu gitu. Kalau saya sendiri itu agak lambat gitu, jadi uploadnya kadang lama gitu. Itu yang lumayan membuang waktu lah. Kemudian yang keempat ini monopod atau tripod atau stabilizer kamera. Nah, ini itu seperti alat ya, untuk menyanggah gitulah, untuk menyanggah kamera atau HP. Nah, jadi dengan alat ini bisa mengurangi keburaman gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pakai tangan ya, tidak punya tripod atau monopod atau stabilizer itu, hanya pakai tangan saja, nanti ketika merekam itu kan kadang tangan kan goyang-goyang gitu. Nah, itu bisa merusak kualitas gambar. Nah, dengan ini stabilizer kamera ini atau monopod atau tripod ini, teman-teman bisa gambarnya tidak goyang gitulah. Jadi tidak buram, bisa lebih jernih. Yang kelima itu ring light atau lighting atau lampu penerang lah, untuk pencahayaan. Jadi beberapa YouTuber itu kan butuh pencahayaan supaya hasilnya maksimal. Nanti kan pencahayaannya bagaimana itu kan perlu diurus juga gitu. Yang keenam, mikrofon. Nah, ini untuk kualitas audio. Jadi kalau saya sendiri ini tidak pakai mikrofon, jadi kualitas audionya itu agak kurang maksimal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kualitas audionya maksimal, itu pakai mikrofon. Nah, kemudian yang ketujuh itu kartu memori. Jadi kalau misalkan pakai HP atau kamera,
itu kan harus ada memorinya supaya ketika merekam itu bisa menyimpan video gitu. Karena kalau tidak ada memorinya kadang itu hanya menyimpan file-file kecil gitu ya. Atau mungkin hanya kualitas videonya kurang bagus kalau memorinya hanya kecil gitu ya. Jadi perlu memori yang penyimpanannya itu agak besar, kemudian yang ya agak besar lah biasanya itu. Yang kedelapan yang terakhir itu adalah aplikasi atau software untuk edit video. Jadi setelah videonya jadi itu kan setelah merekam itu kan ada video. Nah itu bisa diedit gitu biar hasilnya maksimal. Nah itu teman-teman perlu aplikasi atau software gitu ya. Seperti ini. Nah itu adalah 8 modal awal atau perlengkapan yang harus teman-teman miliki jika ingin hasilnya maksimal. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang modalnya itu cuma kecil gitu ya, jadi tidak ada modal untuk mendapatkan 8 ini tuh modalnya itu kecil sekali gitu ya. Jadi ini ada pilihan untuk bagi teman-teman yang modalnya itu minimal atau terbatas. Nah ini hanya pakai dua saja ya, hanya dua saja yang perlu teman-teman siapkan. Nah yaitu laptop atau HP yaitu untuk merekam sekaligus untuk upload video. Jadi untuk merekam sekaligus untuk upload video itu pakai laptop atau HP saja, salah satu saja, laptop saja atau HP saja gitu. Kemudian yang kedua untuk upload video itu kan juga butuh wifi atau internet gitu ya. Nah itu hanya modal ini saja nanti teman-teman itu sudah bisa jadi YouTuber. Jadi hanya butuh dua saja ya, laptop atau HP kemudian internet itu saja. Itu teman-teman sudah bisa jadi YouTuber gitu. Kalau pakai HP kan otomatis bisa merekam sekaligus bisa upload video. Tapi uploadnya itu agak lama. Kalau laptop ya teman-teman bisa untuk upload video, tapi untuk merekam teman-teman biasanya itu butuh perekam layar ya. Screen recorder atau apa itu perlu aplikasi itu. Kecuali kalau misalkan di laptopnya ada bawaan screen recorder atau perekam layar itu atau pakai webcam juga bisa gitu. Itu untuk merekam. Nah itu modal yang paling kecil ya, hanya dua saja. Nah, namun dalam kondisi tertentu teman-teman itu bisa tanpa modal ya. Seperti yang saya lakukan dulu itu saya sudah pernah menjelaskan kalau saya dulu itu jadi YouTuber itu tanpa modal gitu, nggak ada modalnya. Jadi ini bisa dilakukan ketika teman-teman itu ya eh, punya laptop atau HP itu dari pinjaman gitu. Misalkan kayak saya itu dari tempat kerja kan dapat fasilitas laptop gitu dari pinjaman. Jadi itu berarti ya tidak pakai modal lah saya ibaratnya kayak gitu. Kemudian yang kedua bisa pakai wifi atau internet gratis itu milik tetangga. Kadang tetangga kan sekarang itu di mana-mana itu tetangga saya aja banyak yang punya itu wifi internet gitu. Bisa pakai wifi tetangga, bisa juga pakai wifi tempat kerja. Misalkan teman-teman kerja nanti ketika jam istirahat upload video itu bisa kayak gitu. Itu yang paling modal yang paling kecil lah, bahkan tanpa modal, tidak ada modalnya sama sekali gitu. Nah, jadi tinggal teman-teman pilih yang mana, nanti disesuaikan dengan kondisinya ya. Gitu saja ya, kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.